Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Listrik Praktis. Saat ini Anda sedang di ruang kelas Listrik Praktis, yaitu konten yang khusus membahas tentang berbagi ilmu listrik dasar dan menengah. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang sebuah software pneumatik elektrik yang sangat menarik dan user friendly, saya rasa. Nanti kita bisa bahas bersama. Dan untuk video perdana ini saya akan menjelaskan tentang konsep diagram kontrol atau kontrol diagram dari sebuah rangkaian listrik. Kita akan fokus ke electrical control di sini. Kita akan pelajari bagaimana karakteristik awal. Ini memang dasar banget buat Anda yang sudah expert mungkin. Ini terlalu bukan ilmu yang cukup penting buat Anda semua, tapi buat teman-teman lain yang memang newbie dalam kelistrikan, ini bisa jadi referensi yang menarik. Oke, di sini ada tombol new, akan terbuka worksheet seperti ini. Worksheet ini siap kita gambar dengan rangkaian-rangkaian kontrol. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tahap dasar dulu untuk rangkaian kontrol yang akan kita buat, tapi kita pahami dulu komponen-komponen yang akan dilibatkan dalam rangkaian kontrol yang nanti bertahap akan kita buat berjenjang. Jadi video ini bukan video perdana saja dan satu-satunya, tapi akan ada video-video lanjutan. Jadi silakan kalau Anda pengen support dan video ini penting buat Anda, silakan di share atau di like, di subscribe, dan Anda jadi bagian penebar manfaat yang akan sangat bermanfaat untuk Anda di masa depan. Oke, ini adalah power supply. Di sini ada nilai 24 volt. Sebenarnya ini larinya nanti ke aspek pengukuran. Cuma untuk aspek pengukuran tidak saya bahas dulu. Jadi nilai 24 volt ini sementara bisa diabaikan. Yang jelas ini adalah power supply. Ketika Anda nanti bekerja di tegangan standar Indonesia di 220 volt misalkan, anggap saja ini 220 volt. Secara rangkaian kontrol tidak berubah. Ini pengaruhnya adalah kepada tegangan kerja komponen yang nanti dipasang. Power supply 24 volt ini harus selalu dipasangkan dengan 0 voltnya agar ada beda tegangan yang menjadi tegangan kerja komponen yang akan kita pasang. Kita pasang dulu, kita pahami dulu untuk rangkaian switch saja ya, kontrol switch atau kontak. Ada secara umum ada, nah di sini disebut T10 switch atau kita bisa sebut saklar di dunia nyata, saklar seperti di rumah kita. Nanti karakternya kita baca. Ada push button juga punya karakter berbeda dengan saklar. Ada push button juga tapi sifatnya normally close. Ada yang normally open. Saklar juga sama, ada yang normally close, ada yang normally open, tapi sebenarnya tidak banyak perbedaan. Tapi di pengkodeannya secara elektrik ini kode sudah standar. Ketika kodenya 1 dan 2 maka dia menyatakan normally close atau dalam keadaan normal, tidak ada aksi apa-apa, dia tertutup. Adapun 3 dan 4 adalah sifat normally open, dan ini sudah standar. Nanti akan Anda temukan di kontak-kontak auxiliary, kontak lainnya. 3, 4 ini akan jadi angka ujung, bisa 13, 14, bisa 23, 24, atau memungkinkan bisa 113 misalkan. Kita bisa identifikasi dari ujung. Ketika ujungnya 3 dan 4 itu adalah normally open. Oke. Ini ada power, kita baca dulu untuk karakter push button. Nah, ini wiringnya mudah. Ada kontak, kita butuh beban di sini. Bebannya bisa kita ambil berupa
lampu atau buzzer. Nah, lampu indikator atau buzzer. Ini buzzer karena sesuai peruntukannya saya gunakan dua indikator ini saja. Ini push button bisa dirangkai seperti ini. Nanti saya akan jelaskan tentang relay ya. Relay itu komponen paling utama. Ini saya jelaskan untuk karakteristik kontak dulu. Ada push button, ada switch, detent switch. Kita akan rangkai. Ini ngerangkainya mudah sekali, dan memang user friendly banget ya, apalagi buat Anda yang sedang punya tugas menggambar rangkaian kontrol. Ini sangat direkomendasikan sekali. Kita akan pasang 4 karakter kontak. Ada push button, ada saklar. Kita lihat karakternya seperti apa sih. Kita pasang lampu saja masing-masing. Ini hanya diagram kontrol yang seperti ini sih tidak ada, cuma ini hanya untuk proses pengetahuan pendahuluan saja buat Anda yang apalagi newbie banget di bidang kelistrikan. Ini bisa membantu Anda memahami lebih baik lah. Ada gambaran tervisualisasi. Simbol dot ini adalah simbol terkoneksi ya, simbol terkoneksi. Dari sini bisa kita simulasi dengan tombol ini atau F9. Ketika listrik dialirkan sudah ada 2 lampu standby menyala. Kenapa menyala? Loopnya tertutup karena saklarnya tertutup. Saklar ini bisa kita buka. Yang ini saklar, yang ini push button NC. Maka lampu mati. Tapi bedanya dengan push button, kalau ini kita buka, lampunya memang mati selama kita tekan. Kalau tekanannya kita lepas, lampunya nyala kembali. Bedanya dengan ini sekali aksi kita sudah dilepas, dia posisi terakhir akan bertahan. Sekali kontak, posisi terakhir akan bertahan. Karena di sini ada penguncinya. Ini lambang penguncinya ada di sini, ada tanda codet ke bawah, itu tanda penguncinya. Itu karakternya. Kalau ini push button, selama ditekan dia off, tapi kalau dilepas tekanannya dia on. Ini push button yang sifatnya normally close. Sekarang kita berpindah ke saklar yang sifatnya NO. Artinya kalau sifatnya sudah kayak saklar gini, dengan ini sebenarnya tidak ada bedanya. Sekali aksi dia ngunci, aksi berikutnya dia berubah kondisi, hampir sama. Yang lebih membedakan itu di push button. Kalau push button NC itu tidak diapa-apakan, dia menutup dan mengalirkan arus jika dikasih tegangan. Kalau ini push button NO, ini yang sering banyak dipakai. Ketika dipijit si bel nyala, ketika dilepas dia mati. Aplikasinya memang aplikasi sederhana, ada di bel rumah. Dipijit nyala belnya, dilepas berhenti belnya. Atau di bel cerdas cermat misalkan, kita akan bermain interlock, nanti saya akan jelaskan rangkaiannya seperti apa. Tapi ini gambaran awal Anda memahami bagaimana karakter dari push button dan saklar. Push button dan saklar, karakternya seperti ini. Nanti untuk rangkaian kontrol secara umum ketika bergabung dengan relay, saklar jarang digunakan, tetapi yang sering digunakan adalah kombinasi dari push button NO dan push button NC. Push button NO sebagai tombol starting, push button NC sebagai tombol untuk mematikan. Dari sini mungkin jelas ya buat teman-teman sekalian, bisa memahami beberapa karakter. Yang lainnya akan saya jelaskan tentang relay. Ini komponen paling utama dan konsepnya harus benar-benar Anda pahami ketika Anda ingin belajar rangkaian kontrol.
Oke, saya akan buatkan rangkaian sederhana dari sebuah relay, atau bisa juga kontaktor, sama saja. Relay ini adalah sebuah coil elektrik, coil yang memiliki anak kontak. Jadi kalau tadi berdiri sendiri, tapi kalau relay ini adalah perangkat proses. Ketika dia mendapatkan tegangan kerja koilnya, maka dia memiliki anak kontak yang akan berubah kondisi. Nah, di sini bisa ditampilkan anak kontaknya seperti ini. Nah, ini anak kontak NO selalu 3 dan 4 simbolnya, simbol numeriknya. Dan ini anak kontak dari NC, normally close. Nah, untuk identifikasi bahwa ini adalah milik ini, itu harus diidentifikasi secara nama. Oke, kalau ini kita namakan K1 secara umum. Kalau Anda biasa bermain di rangkaian kontrol, angka K itu sudah jadi standar ya. Kalau Anda pengen ganti jadi Udin misalkan nama Anda, silahkan saja. Cuma itu memang tidak umum ya. Mendingan mengikuti standar biar itu jadi kebiasaan buat teman-teman. Karena ini K1 namanya, maka anak kontak ini kalau itu kita identifikasi adalah anak kontak K1, kita namakan dengan nama yang sama. Maka ini akan terhubung dengan ini secara otomatis. Oke. Nah, kita pahami satu relay dulu sebelum ke yang lain. Ini adalah NC-nya K1. Oke. Nah, relay ini akan disambungkan dengan 2 push button. Saya bicara dengan rangkaian umum. Kenapa sih harus push button? Nanti itu ada konsep tersendiri kenapa harus push button. Tidak saklar. Anda mungkin tidak akan menemukan konsep rangkaian kontrol di mana relay digabung dengan saklar. Meskipun pada kondisi tertentu sangat memungkinkan itu dilakukan. Ini push button NO, ini push button NC. Oke.